Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk materi fikih. Sekarang kita akan mempelajari syarat dan rukun nikah. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa agar ilmu yang nanti akan kita dapatkan bisa bermanfaat, dan juga kita dijauhkan dari segala penyakit, khususnya segera pandemi COVID-19 segera usai. Karena itu, marilah kita baca suratul Fatihah untuk maksud dan tujuan kita agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, anak-anakku semua, kita akan mempelajari pertama rukun nikah. Rukun nikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi laki-laki, kemudian akad atau ijab qabul. Ini rukun yang masing-masing harus memenuhi persyaratan. Sebagai persyaratannya, yang pertama calon suami, yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua benar-benar laki-laki. Yang ketiga pernikahannya bukan karena paksaan. Yang keempat laki-laki tersebut tidak beristri 4. Kemudian yang kelima calon suaminya bukan mahram dari calon istri. Dan yang keenam tidak sedang berihram, baik ihram umroh maupun ihram haji. Untuk calon istri, yang pertama beragama Islam, kemudian yang kedua benar-benar perempuan, yang ketiga mendapatkan izin dari walinya, yang keempat bukan istri orang lain, yang kelima tidak dalam iddah, kemudian yang keenam bukan mahram dengan calon suami, yang ketujuh bukan perempuan li'an, artinya mantan istri dari suami yang masing-masing telah melakukan sumpah li'an, bukan itu. Yang kedelapan atas kemauan sendiri. Yang kesembilan tidak sedang berihram. Nah, tidak berihram, ya, baik ihram haji maupun ihram umroh. Kemudian syarat wali nikah, yang pertama harus laki-laki, yang kedua beragama Islam, yang ketiga sudah dewasa atau balik, yang keempat berakal, yang kelima merdeka, dia bukan budak, yang keenam bersikap adil, ya, yang ketujuh tidak sedang berihram haji maupun berihram umroh. Itu syarat wali nikah. Syarat 2 orang saksi. Yang pertama harus laki-laki, ya, saksi pernikahan ini, saksi waktu akad nikah. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga akil balik, adil dan merdeka. Yang keempat bisa melihat dan mendengar. Yang kelima memahami bahasa yang dipergunakan sewaktu akad. Yang keenam
hadir dalam akad, dan yang ketujuh tidak sedang berihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Ya. Selanjutnya tentang syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul yang pertama, bahwa dalam ijab kabul itu menggunakan kata nikah atau tazwij, tidak boleh menggunakan memilih kata yang lain, pernikahan atau perkawinan. Yang kedua, diucapkan oleh pelaku akad. Pelaku akad itu wali dan calon suami, itu pelaku akad, bukan yang lain, atau mereka-mereka yang menjadi wakil, boleh diwakilkan. Yang ketiga, ijab kabul bersambung antara ijab dengan kabul, ya, antara misalnya qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Lah itu kan ucapan kabul yang diucapkan secara langsung setelah adanya ijab. Oke, yang keempat, berada dalam satu majelis. Satu majelis artinya seketika itu pula, di dalam waktu yang sama dalam satu majelis. Yang kelima, tidak dibatasi oleh waktu. Akadnya nggak boleh melakukan akad nikah, tetapi dibatasi waktu. Saya nikahi kamu dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 100 tahun misalnya, sampai batas-batas yang misalnya secara nalar tidak mungkin pun itu tidak boleh dibatasi waktu. Ya. Tingkatan wali yang berhak menikahkan, ada beberapa orang yang memiliki hak menikahkan perempuan. Nah, ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah ayah kandung, bukan ayah tiri maupun ayah asuh. Ini ayah, maksudnya ayah kandung. Yang kedua adalah kakek. Kakek ini dari jalur ayah, bukan kakek dari jalur ibu. Yang ketiga, saudara laki-laki yang sekandung, saudara laki-laki dengan perempuannya, ya, masih saudara yang sekandung. Yang selanjutnya, yang keempat, saudara laki-laki yang seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara sekandung. Yang keenam adalah saudara laki-laki dari anak laki-laki dari saudara seayah. Yang ketujuh, paman dari ayah yang sekandung, ya, paman dari jalur ayah yang sekandung. Jadi ayah punya adik atau punya kakak yang sekandung. Kemudian paman dari ayah yang seayah. Ayah punya adik, punya kakak, ya, tetapi yang seayah. Selanjutnya, anak laki-laki paman sekandung, kemudian anak laki-laki paman seayah. Jadi ini urutan, ini harus berdasarkan urutan, nggak boleh kemudian kok nggak diurutkan, nggak bisa. Kalau ada ayah, kakek nggak bisa jadi wali. Ini ya, berdasarkan urutan. Dan yang terakhir adalah wali hakim. Wali hakim, ya. Wali hakim itu punya ketentuan tersendiri. Ya. Ada wali, namanya wali mujbir, wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah akil balik dengan tidak wajib meminta izin terlebih dahulu kepada perempuan yang mau dinikahkan. Itu anaknya, ya. Anaknya yang punya hak wali mujbir adalah ayah, yang kedua kakek dari ayah. Selain itu nggak punya sebagai hak wali mujbir.
Kemudian yang kedua wali hakim. Wali hakim itu sebenarnya kepala negara. Kepala negara kemudian dikuasakan kepada Menteri Agama yang beragama Islam ini, pada Menteri Agama, kemudian kepada pegawai pencatat nikah KUA yang menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab. Ya, jadi ketika tidak memiliki wali, maka hakimlah yang menjadi wali. Sebab-sebab berwali hakim. Kapan seorang perempuan boleh meminta hakim sebagai walinya? Yang pertama, karena tidak ada wali nasab. Yang kedua, wali yang lebih dekat tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Kemudian yang ketiga, wali yang lebih dekat tidak berada di tempat sejauh perjalanan safar qashar sholat, ya, berada lebih dekat, ya. Wali yang lebih dekat tidak berada di tempat sejauh safar itu. Kemudian yang keempat, wali yang lebih dekat sedang berihram. Nah, wali yang lebih dekat di penjara dan tidak dapat dijumpai. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan, atau adol, namanya adol, wali adol, tidak mau menikahkan. Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui rimbanya, apa sudah mati atau belum, maka di situ nggak bisa wali, maka harus wali hakim. Sebagai contoh, misalnya anak perempuan mau menikah, dia punya ayah, sebenarnya punya ayah, tetapi ayahnya tidak diketahui berada di mana. Berada di mana? Dia meyakini ayahnya masih ada, tetapi tidak diketahui alamatnya, sehingga tidak bisa dihubungi. Maka walinya adalah wali hakim. Oke. Terima kasih anak-anakku semua telah mempelajari materi syarat dan rukun nikah. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, dan kita sampai jumpa kembali. Tetap semangat, jangan lupa untuk memberikan kesimpulan, memberikan catatan, serta rangkuman-rangkuman yang ada di buku. Karena dalam penjelasan tadi saya tidak menjelaskan tentang dalil-dalilnya, di mana di buku sudah ada, tinggal anak-anakku semua bisa mempelajarinya lewat buku. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.